Pada siang bolong, Rabu, 20 Agustus 2025, suasana di halaman sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tampak seperti biasa. Hujan rintik-rintik turun membasahi aspal, sementara orang-orang berlalu lalang dengan aktivitasnya masing-masing. Di tengah keramaian itu, Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang pembantu BRI yang dikenal berdedikasi dan tidak memiliki musuh, baru saja keluar dari sebuah bangunan. Ia berjalan menuju mobil hitamnya yang terparkir di area parkir swalayan. Namun, tanpa ia sadari, sederet peristiwa tragis telah menantinya. Di sebelah mobil Ilham, terparkir sebuah mobil MPV berwarna putih. Dari rekaman CCTV yang kemudian viral, terlihat jelas bagaimana beberapa pria keluar dari mobil putih tersebut. Mereka bergerak cepat, langsung meringkus Ilham yang tengah membuka pintu mobilnya. Ilham sempat melawan, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman para pelaku. Namun jumlah mereka jauh lebih banyak, dan dalam hitungan detik Ilham dipaksa masuk ke dalam mobil putih itu. Mobil tersebut kemudian segera melaju keluar dari tempat parkir, membawa Ilham ke arah yang tidak diketahui. Keesokan paginya, Kamis 21 Agustus 2025, sekitar pukul 5.30 WIB, warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi dikejutkan oleh penemuan jenazah seorang pria di tengah sawah. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tangan dan kaki terikat, mata dililit lakban. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, korban dipastikan adalah Muhammad Ilham Pradipta. Jenazah Ilham segera dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Berita duka ini sontak mengguncang keluarga, rekan kerja, dan lingkungan perbankan, khususnya di Bank BRI. Tidak ada yang menyangka sosok yang dikenal ramah, profesional, dan tidak memiliki masalah pribadi itu akan menjadi korban penculikan dan pembunuhan sadis. Sementara itu, keluarga korban yang mendengar kabar tersebut segera menuju rumah sakit. Mereka bercerita, selama ini Ilham tidak pernah mengeluhkan masalah ataupun bercerita tentang ancaman apapun. Namun, sebuah kecurigaan muncul. Adik ipar Ilham, Intania Rizky Utami, mengungkapkan bahwa pada hari kejadian, posisi mobil pelaku memang sangat dekat dengan mobil Ilham. Bahkan, diduga korban sudah dibuntuti sejak sebelumnya. Pihak kepolisian pun bergerak cepat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus ini. Pada hari yang sama, polisi berhasil menangkap 4 orang terduga pelaku penculikan dan pembunuhan Ilham. 3 orang berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat, sedangkan 1 orang berinisial RW diamankan di Bandara NTT saat hendak melarikan diri keluar kota. Namun, eksekutor utama yang diduga terlibat langsung dalam pembunuhan Ilham masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti di lokasi penemuan jenazah. Barang bukti tersebut dikumpulkan dan diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penculikan juga menjadi kunci dalam mengidentifikasi para pelaku dan mengungkap kronologi kejadiannya. Hingga saat ini, motif para pelaku masih menjadi fokus utama penyelidikan. Keterangan dari pihak keluarga dan rekan kerja menyebutkan bahwa Ilham tidak memiliki musuh dan tidak pernah terlibat masalah yang berpotensi membahayakan nyawanya. Namun, dari hasil penyelidikan sementara, muncul dugaan kuat bahwa penculikan dan pembunuhan ini berkaitan dengan urusan pekerjaan. Direktur Utama Bank BRI, Heri Gunardi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi polisi terkait apakah kasus ini berhubungan dengan penagihan atau persoalan lain yang berkaitan dengan tugas Ilham sebagai kepala cabang pembantu BRI. Polisi sendiri masih mendalami motif para pelaku. Sejauh ini, mereka baru mengonfirmasi bahwa 4 orang yang ditangkap adalah pelaku penculikan, sementara motif akhir dan dalang utama masih dalam proses pengungkapan. Pihak berwajib terus memburu tersangka lain yang diduga kuat menjadi otak di balik tragedi ini. Kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta menambah daftar panjang tindak kriminal serius yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Dalam 6 bulan terakhir, berbagai kasus pembunuhan dengan motif dan modus yang beragam telah mencuat ke permukaan. Mulai dari kasus peracunan ayah dan anak di Blora, penembakan berencana di Samarinda, hingga kasus balita yang dibunuh dan dibuang di Singkawang. Setiap kasus memiliki motif berbeda. Ada yang terkait utang piutang, persaingan bisnis, tindak kriminal terencana, bahkan motif pribadi yang sulit diduga. Namun, kasus Ilham menjadi sorotan khusus karena melibatkan seorang pejabat bank yang dikenal tanpa masalah pribadi. Keberanian para pelaku melakukan penculikan di tempat umum pada siang hari memperlihatkan tingkat perencanaan yang matang dan keberanian yang luar biasa, seolah mereka yakin tidak akan terdeteksi. Fakta bahwa korban langsung dibawa pergi di hadapan orang banyak dan keesokan harinya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa menegaskan bahwa tindak kejahatan ini dilakukan secara sistematis dan sangat terencana. Seiring penangkapan keempat pelaku, masyarakat menanti kejelasan motif di balik kejahatan ini. Apakah benar ini terkait dengan urusan penagihan kredit, persaingan bisnis, atau ada motif lain yang lebih dalam? Polisi masih terus bekerja keras, menggali keterangan dari para tersangka, serta memburu eksekutor utama yang masih buron. Kematian Muhammad Ilham Pradipta menjadi pengingat bahwa siapapun bisa menjadi korban kejahatan, bahkan di tengah rutinitas harian yang tampak biasa. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya keamanan di lingkungan kerja dan perlindungan terhadap para pekerja, khususnya mereka yang bertanggung jawab terhadap urusan keuangan dan penagihan. Kasus ini juga memperlihatkan betapa pentingnya peran teknologi, seperti CCTV, dalam mengungkap fakta dan membantu proses penyelidikan. Tanpa rekaman visual yang memperlihatkan detik-detik penculikan, polisi mungkin akan lebih sulit melacak dan menangkap para pelaku dengan cepat. Pada akhirnya, harapan seluruh pihak tertuju pada proses hukum yang berjalan. Keluarga korban, rekan kerja, dan masyarakat luas menunggu keadilan ditegakkan. Hingga motif para pelaku benar-benar terungkap dan otak di balik kejahatan ini tertangkap, kasus ini akan terus menjadi perbincangan dan pembelajaran bersama, bahwa kewaspadaan harus senantiasa dijaga dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Kini, Muhammad Ilham Pradipta telah pergi, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Namun perjuangan untuk menuntaskan kasus ini dan mengungkap kebenaran masih terus berjalan. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan dan kejadian serupa tak terulang lagi di masa mendatang.